Halo teman-teman dan juga Bapak Maringan Simanjuntak selaku dosen pada mata kuliah kami yaitu Statistik Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok ketiga beranggotakan Arcangela, ada Aldi, Kelvin, dan saya sendiri Sandri dan juga Fani ingin mempresentasikan tugas statistik bisnis dan di mana tugas tersebut ada beberapa poin seperti di slide kedua. Next. Yang pertama, analisis satu data berkelompok. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, histogram dan poligon frekuensinya. Keempat, menghitung nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil. Yang kelima, menghitung jangkauan persentil. Keenam, menentukan koefisien kemiringan dan koefisien kurtosis dan juga kurva. Yang ketujuh, kesimpulan yang diperoleh berdasarkan ukuran penyebaran data. Next. Di bagian pertama ini akan dijelaskan langsung oleh Aldi. Halo teman semua, pada kesempatan kali ini saya Aldi ingin mempresentasikan data analisa kelompok dengan subjek berat badan mahasiswa Budi Dharma. Dalam data yang kita kumpulkan ini terdiri dari 26 mahasiswa dengan jangkauan berat badan 46 sampai 85 kg. Dalam tabel distribusi berikut terdapat 46 sampai 50 kg dengan nilai tengah 48 kg itu terdiri dari 3 mahasiswa dengan batas bawahnya 46 kg, batas atasnya 50 kg, dan tepi bawahnya 45 kg, dan tepi atasnya 50 kg, 50,5 kg. 50 dan yang berikutnya 51, 55 kg dengan nilai tengah 53 kg. Dan terdapat dua mahasiswa dengan batas bawah 51 kg dan batas atas 55 kg. Tepi bawah dengan 50,5 kg dan tepi atas dengan 55,5 kg. Berat badan yang berikutnya terdiri dari 56 sampai 50 kg dengan nilai tengah 58 kg. Itu terdiri dari 4 mahasiswa dengan batas bawah 56 kg, batas atas 60 kg, tepi bawah 55,5 kg, dan tepi atas 60,5 kg. Berat badan yang berikutnya 61 sampai 65 kg dengan nilai tengah 63 kg, bawahnya yaitu 61 kg dan batas atasnya yaitu 65 kg dengan tepi bawah 60,5 kg dan tepi atas 65,5 kg. Berat badan yang berikutnya 66 sampai 70 kg dengan nilai tengah 68 kg yang terdiri dari 6 mahasiswa. Dalam batas bawah 66 kg, batas atas 70 kg, tepi bawah 65,5 kg, dan tepi atas 70,5 kg. Berat badan yang berikutnya 71 sampai 75 kg dengan nilai tengah 73 kg dan terdiri dari 4 mahasiswa. Dengan batas bawah 71 kg, 75 dan batas atas 75 kg, tepi bawah 70,5 kg, tepi atas 75,5 kg. Berat badan berikutnya 76 sampai 80 kg dengan nilai tengah 78 kg dengan terdiri dari 1 mahasiswa. Batas bawahnya 76 kg, batas atasnya 80 kg, tepi bawahnya 75,5 kg, tepi atasnya 80,5 kg. Dan berat badan yang terakhir terdiri dari 81 sampai 85 kg dengan nilai tengah 83 kg dan terdiri dari 1 mahasiswa dengan batas bawah 81 dan batas atas 85 kg dan tepi bawah 80,5 dan tepi atas 85,5 kg.
berikutnya. Selanjutnya, saya Fani Lorenza, saya akan mempresentasikan tentang grafik histogram dan poligon. Jadi, setelah kita membuat tabel distribusi yang memuat interval, nilai tengah, frekuensi, batas bawah, batas atas, tepi bawah, dan tepi atas, yang di mana interval tersebut untuk mengetahui kisaran berat badan mahasiswa, frekuensi untuk mengetahui jumlah mahasiswa, nilai tengah digunakan untuk menentukan titik poligon yang akan kita buat, sedangkan tepi bawah dan tepi atas digunakan untuk membuat grafik histogram. Hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan dari banyaknya 26 mahasiswa membentuk grafik histogram dan poligon seperti ini. Di sini terlihat bahwa berat badan mahasiswa antara 46 sampai dengan 50 kg sebanyak 3 orang, 51 sampai dengan 55 kg sebanyak 2 orang, 56 sampai dengan 60 kg sebanyak 4 orang, 61 sampai dengan 65 kg sebanyak 5 orang, 66 sampai dengan 70 kg sebanyak 6 orang, 71 sampai dengan 75 kg sebanyak 4 orang, 76 sampai dengan 80 kg sebanyak 1 orang, dan 81 sampai dengan 85 kg sebanyak 1 orang. Di sini terlihat bahwa paling banyak dari mereka yang memiliki berat badan antara 66 sampai dengan 70 kg. Yang memiliki berat badan antara 76 sampai dengan 85 kg hanya 2 orang. Ya, selanjutnya nama saya Acangela Girani Jessica Catherine. Saya akan mempresentasikan kuartil dan jangkauan kuartil. Untuk mencari kuartil pertama, rumusnya adalah 1/4 dikali N, atau 1/4 dikali total mahasiswa, yaitu 26. Hasilnya adalah 6,5. Q1 terletak pada interval ketiga, yaitu antara berat badan 56 sampai 60 kg. Tepi bawahnya 56 dikurangi 0,5, yaitu 55,5. Frekuensi Q1-nya adalah 4. Frekuensinya 3 ditambah 4 sama dengan 5, dan intervalnya adalah 5. Rumus Q1 adalah tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi dibagi frekuensi Q1 dikali P, yaitu 55,5 ditambah 6,5 dikurangi 5 dibagi 4 dikali 5, yaitu 57,375. Untuk mencari Q2, rumusnya adalah setengah dikali 26, yaitu 13. 60,5 ditambah 19 dikurangi 9 dibagi 5 dikali 5, yaitu 64,5. Untuk mencari Q3, rumusnya adalah 3/4 dikali 26 sama dengan 19,5. 65,5 ditambah 19,5 dikurangi 14 dibagi 6 dikali 5, yaitu 70,083. Oke, selanjutnya saya Sandriki akan menjelaskan tentang jangkauan presentil. Dalam mencari jangkauan presentil, sebelumnya kita harus menemukan presentil ke-10 dan juga presentil ke-90. Dalam mencari presentil ke-10, rumusnya adalah diketahui N atau total frekuensi, yaitu adalah 26. Lalu P10 sama dengan 10/100 dikalikan 26 sama dengan 2,6 menjadi data ke-1. Kemudian tepi bawah sama dengan 46 dikurang 0,05 sama dengan 45,95. Lalu P10 sama dengan 45,95 ditambah 2,6 dikurang 0 dikali 5 dibagi 3. Diketahui setelah itu P10 sama dengan 45,95 dan untuk mencari presentil ke-90 masih menggunakan rumus yang sama. Jadi P90 sama dengan 90/100 dikalikan 26 sama dengan 23,4
Kemudian tepi bawah sama dengan 70,95. P90 sama dengan 70,95. FK sama dengan 20. P sama dengan 5. Lalu sama dengan 70,95 ditambah 23,4 dikurang 20 dibagi 4 dan lalu dikali 5. Hasilnya sama dengan 70,95 ditambah 4,25 yaitu 75,2. Lalu untuk mencari jangkauan persentilnya, kita melakukan pengurangan dari persentil ke-90 dengan persentil ke-10 yang telah kita cari tadi. Jadi ini terbalik, harusnya 75,2 dikurang 50,28. Ditemukan hasilnya adalah 24,92. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya Kelvin akan menjelaskan tentang koefisien kecondongan atau kemiringan dan koefisien kurtosis atau kurtosis. Pertama-tama kita ambil data dari 26 mahasiswa yang telah kita ketahui itu berat badan, frekuensinya. Setelah itu kita mencari titik tengahnya, yaitu dengan cara batas atas ditambah batas bawah, kemudian dibagi 2. Sebagai contoh, 50 ditambah 46, itu hasilnya 96. Kemudian dibagi 2 menjadi 48. Kemudian 56 ditambah 51, sehingga menjadi 107. Kemudian dibagi 2 menjadi 53. 56 ditambah 60 menjadi 58, dan seterusnya. Setelah itu, untuk mencari koefisien kecondongan atau kemiringan, menggunakan rumus K sama dengan 3 dikali U kurang MD per standar deviasinya, atau V. Pertama-tama kita perlu mencari dari rata-ratanya. Rata-ratanya itu bisa dicari dari total dari FI kali XI per jumlah frekuensinya. Bisa lihat dari PPT atas lagi. FI kali XI didapat dari titik tengah dikali frekuensi. Sehingga 3 dikali 48, 144. 2 dikali 53, 106. Dan begitu selanjutnya. Kemudian hasil dari total FI kali XI dibagi oleh frekuensi. Sehingga ketemu rata-ratanya sebesar 63,76. Setelah itu kita mencari mediannya. Setelah mencari mediannya totalnya 64,5. Kita perlu mencari satu lagi, yaitu standar deviasinya. Untuk mencari rumus standar deviasi adalah I sama dengan akar dari E atau total dari FI kali XI kurang U pangkat 2 per N kurang 1. Per N kurang 1. Cara mencari XI kurang U itu adalah X dikurang dari rata-ratanya. U itu adalah rata-ratanya. Jadi ya, X atau nilai tengahnya dikurang rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Sebagai contoh, dari tabel atas ini, 48 dikurang rata-ratanya. Rata-ratanya itu 63,76. Kemudian dipangkatkan 2, yaitu 248,37. Oh ya, saya juga menggunakan hanya 2 digit angka di belakang koma. Jadi saya tidak menggunakan lebihnya. Setelah itu, kita 53 dikurang rata-ratanya 63,76, kemudian dipangkatkan 2 menjadi 115,77. Kemudian semuanya dilanjutkan seperti cara tadi sampai kita hitung ketemu totalnya 1074,16. Setelah itu kita cari ke Fx kurang U-nya pangkat 2. Caranya itu dari tabel X kurang U pangkat 2 dikalikan dengan frekuensinya. Sebagai contoh, 248 dikali 37. Kemudian dikalikan 3. Hasilnya 745,11. Lanjut lagi, 115,77 dikali 2. Hasilnya 231,54. Begitu caranya dilanjutkan sampai menemukan total 2134,42. Setelah menemukan 2134,42, dimasukkan ke dalam rumus standar deviasinya. Standar deviasi sama dengan akar dari 2134,32 per N kurang 1. N-nya adalah 26. Dikurang 1, jadi 25.
Kemudian alfa sama dengan 9,32. Setelah itu kita menemukan standar deviasinya, kita menggunakan rumus dari koefisien kecondongan lagi. 3 dikali rata-rata dikurang mediannya per standar deviasinya, sehingga menemukan totalnya min 0,24. Koefisien berada di bawah angka 0, sehingga kurva condong ke arah kiri, yang membentuk yang arah negatif. Kemudian koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis dapat dengan cara rumusnya sebagai berikut. Alfa pangkat 4 sama dengan 1/4 N sigma F atau total dari penjumlahan F dikali XI kurang U atau rata-rata pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Cara mencari XI kurang U pangkat 4 adalah dengan cara X kurang U pangkat 4 itu didapat dari tabel X kurang U pangkat 2. Kita pangkatkan 2 lagi. Karena kalau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, pangkat 4. Jadinya 248,37 pangkat 2. Sehingga menghasilkan 61.687,65. Begitu selanjutnya sampai menemukan totalnya. Karena rumus koefisien Cortesius atau kurtosis itu menggunakan pangkat 4 dan harus dikalikan frekuensinya, maka setelah kita pangkatkan 4, kita kalikan ke frekuensinya. Sebagai contoh, 61.687,65 dikali 3, sehingga menemukan hasil 185.062,95. Begitu selanjutnya, sehingga menemukan totalnya 114.074,02. Setelah itu, baru bisa dimasukkan ke rumus Cortesiusnya. Itu sebagai berikut. Sama dengan 1/26, karena N-nya adalah 26, dikali 114.074,02 per 9,23 pangkat 4. Sehingga menemukan totalnya 2,19. 2,19 ini berada di bawah angka 3, sehingga kurva membentuk platik-kurtik. Oke, untuk kesimpulannya dari kami, berdasarkan data awal yang kami peroleh, tersebut dapat kami gunakan untuk diolah kembali menjadi data yang lebih detail dan juga menjadi sesuai dengan keperluan yang kita inginkan, atau juga dapat berbentuk kurva dan lain sebagainya. Dan sekian dari kelompok kami, terima kasih.